Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita akan kembali mempelajari kitab Kaifa Tatahammasu li Talabil Ilmi Syar'i. Bagaimana engkau semangat menuntut ilmu agama. Karya Syekh Abdul Qa'qa' Muhammad bin Saleh bin Ishaq As-Say'ari. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita telah melalui 6 jalan untuk menuntut ilmu agama, atau jalan yang bisa membuat semangat kita membara. Yang pertama, ikhlas dan jujur dalam menuntut ilmu agama. Yang kedua, mengetahui semangatnya para ulama salaf dalam menuntut ilmu agama. Yang ketiga, mengetahui kemuliaan dan keutamaan ilmu agama beserta para ulama. Kemudian yang keempat, memutus hal-hal yang bersifat kemalasan. Kemudian yang kelima, mengetahui penyesalan ulama ketika tidak mendapatkan ilmu agama. Dan yang keenam, mengetahui betapa urgensinya ilmu agama dalam kehidupan setiap muslim. Yang keenam, yang ketujuh, melakukan variasi bacaan. Yang kedelapan, mengetahui bagaimana para ulama salaf sampai menjual baju mereka untuk ilmu. Dan kita sampai yang ke-9. Berkaitan tentang ma'rifatus thawabi al-azim allazi a'addahu Allahu lil ulama'ir rabbaniyin. Ma'rifatus thawabil azim allazi a'addahu Allahu lil ulama'ir rabbaniyin. Mengetahui pahala yang besar yang Allah persiapkan untuk para ulama rabbani. Sebenarnya ini masuk ke dalam pembahasan yang nomor 3 kalau kita mau gabungkan. Yang ketiga adalah mengetahui keutamaan dan kemuliaan ilmu agama dan para ulama. Nah, tetapi karena ini adalah bab yang sangat penting, makanya penulis menjadikan bab khusus yang membahas berkaitan tentang pahala yang akan didapat jika kita menjadi ulama rabbani. Nah, dari halaman pertama sampai halaman 50, dari jalan pertama sampai jalan 9, penulis ini tidak menyebutkan apa sih namanya arti ulama rabbani.
cuma ngomong doang tapi nggak dikasih tahu apa sih pengertian ulama Rabbani. Nah, al-ulama Rabbani, ulama ya ulama, orang yang ahli agama, orang yang ahli di bidang ilmu agama. Rabbani itu adalah yang mendidik. Nah, Rabbani, kata Rabba yurabbi, artinya apa? Mendidik. Rabbaniyin jamak naat dari al-ulama. Jadi ulama yang mendidik. Mendidik apa nih? Nah, disebutkan dalam asar di Sahih Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kalian rabbaniyin, rabbani. Rabbani itu apa? Bima kuntum tuallimunal kitab, lantaran kalian itu mengajarkan Al-Qur'an. Wa bima kuntum tadrusun, dan kalian mempelajari Al-Qur'an. Nah, orang yang mengajarkan ilmu agama maka dia disebut Rabbani, dan orang yang mempelajari Al-Quran itu juga Rabbani. Sehingga Rabbani ini bertingkat-tingkat. Kalau ulama Rabbani berarti ulama yang mendidik umat Islam dengan Al-Quran, dan yang mereka mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya dan tidak menyimpang. Abdullah bin Abbas menjelaskan, Rabbaniyun humul ladzina yu'allimuna an-nasa sigharal ilmi qabla kibari. Ulama Rabbani adalah ulama mereka orang-orang yang yu'allimuna an-nas, mengajarkan manusia sigharal ilmi, ilmu yang dasar-dasar, qabla kibari, sebelum mengajarkan manusia umat Islam ilmu-ilmu yang besar. Jadi ulama Rabbani mereka yang mendidik umat Islam dari hal yang terpenting. Yang terpenting, kemudian penting. Nah, sesuatu yang tidak bersifat penting mereka tidak ajarkan. Ya, seperti perselisihan antara dai satu dengan dai yang kedua, itu tidaklah penting bagi sebagian masyarakat Islam, maka tidak perlu diajarkan mereka. Kemudian juga itu tadi dai yang sunnah ya. Kemudian juga di antara hal yang tidak penting adalah mengajarkan umat Islam tentang politik. Ya, padahal akidahnya masih rusak. Ya, itu sangat-sangat disayangkan sekali. Jadi ulama Rabbani itu adalah ulama yang mengajari, mendidik umat Islam, kaum muslimin dari perkara yang dasar, yang paling penting, yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, ya. Sebelum hal-hal yang besar, ya, yang mungkin manfaat untuk pribadi itu nggak ada sama sekali. Bersifatnya manfaat yang umum. Nah, untuk seperti ini, akhwatifillah azanallahu wa iyyakum, mereka lah yang disebut dengan ulama Rabbani. Mereka mengajarkan kebaikan dan mereka mempelajari kebaikan. Mereka mengajarkan Al-Quran dan mereka pun juga mempelajari Al-Quran. Kalau dari sini kita melihat ada ulama yang non-Rabbani, yang bukan Rabbani. Yaitu apa? Ulama-ulama yang mereka ini mengajarkan umat Islam, atau ustadz atau ustazah yang mengajarkan umat Islam yang tidak dibutuhkan untuk mereka. Perkara-perkara yang tidak dibutuhkan sama sekali. Atau dibutuhkan tapi bukan saatnya. Maka mereka bukan ulama Rabbani. Atau mereka mengajarkan umat Islam tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Mereka bukan, tidak disebut Rabbani. Sehingga ulama itu ada dua macam. Ulama Rabbani, yaitu ulama yang saleh, ulama yang mengikuti petunjuk Nabi SAW. Yang kedua, ulama ghairu Rabbani, bukan Rabbani.
ya orang ulama-ulama yang menyimpang. Nah, karena Nabi SAW diutus kepada Abu Jahal dan teman-temannya, ada di antara mereka yang menjadi ulama. Tapi ulamanya ghairu rabbani. Adapun Nabi Muhammad, beliau ulama rabbani. Beliau seorang nabi, seorang alim, ulama, seorang rasul, seorang utusan Allah yang rabbani, mendidik. Lihatlah, Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya selama 23 tahun, sampai setelah itu zamannya Umar bin Khattab bisa mengalahkan Romawi dan Persia. Nah, intinya adalah ulama rabbani, ulama yang mengikuti petunjuk Nabi SAW. Ya, bergerak sebagaimana gerakan Nabi. Kalau Nabi diam, maka mereka diam. Maka itulah ulama rabbani. Dan ulama rabbani ini Allah Subhanahu wa taala berikan khusus. Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan. Apa kekhususan mereka, ya? Kekhususan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat banyak. Pahala yang sangat banyak sekali. Nah, kata penulis rahimahullah, innama ta'zumu al-jaizatu ala qadri idhamil muhimmati al-mahammah. Walamma kanat لطلب العلم الشرعي منزلة عظيمة في هذا الشأن فقد أعد الله تعالى للعلماء الربانيين وطلاب العلم الصادقين ثوابا عظيما جزيلا إذا سمعته قلوب المؤمنين اهتزت فرحا وطربا له واشتاقت إلى نيله وتحصيله فهلم يا فتى الإسلام نتأمل سوية في الجوائز والنفائس التي تنتظر أهل العلم الصادقين. Nah. Kata penulis, besarnya hadiah, besarnya pahala tergantung pada besarnya kerja. Ya kan? Kalau pekerjaannya sepele, ya gajinya dikit. Tapi kalau pekerjaannya besar, seperti pilot atau yang lainnya, yang besar, maka ya gajinya juga besar. Seperti gajinya presiden sama gajinya rakyat biasa, beda. Karena presiden apa? Kerjanya lebih besar, lebih ekstra, tanggung jawabnya juga luar biasa dari Sabang sampai Merauke sana. Sehingga pahalanya juga gajinya juga besar. Nah, semua tergantung pekerjaan, begitu ya kan? Sama penuntut ilmu sama ulama juga berbeda. Kalau penuntut ilmu kan ya cuma sebatas dia dan terkecil gitu kan. Tapi kalau ulama kan luar biasa. Ya, perjuangan mereka menjadi umat dari seluruh alam dunia ini, alam semesta. Nah, mereka mendidik sehingga pahala mereka lebih besar. Dan ini ada hadisnya Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan, inna idhamal ajri ma'idhamil bala. Ya, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung dengan besarnya cobaan. Nah, kalau cobaannya besar, maka pahalanya juga besar. Dan para ulama, cobaannya lebih besar daripada penuntut ilmu atau murid. Para ulama naik daun, disentil sana-sini, disemprot sana-sini, ditahdzir sana-sini. Padahal mereka fokusnya hanya pada Allah SWT. Ya, bahkan tidak jarang kehormatan mereka dihalalkan oleh sebagian muslim yang awam, sekalipun ulama mereka yang batil. Mereka kadang merendahkan derajat para ulama. Dan mereka merendahkannya tidak penuh dengan keadilan. Ini tidak boleh. Nah, adapun penuntut ilmu yang biasa, ya dia cuma sebatasnya saja kan, dia cuma mendapatkan sedikit saja ya cobaannya. Nah, karena ilmu syar'i memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, karena ilmu syar'i memiliki kedudukan tinggi dalam Islam, maka Allah menyediakan pahala yang besar bagi para ulama
rabbaniyin, dan para penuntut ilmu yang jujur. Apabila hal ini didengar oleh seorang mukmin, maka ia akan gembira dan bahagia. Ya, harapannya ketika antum mendapatkan pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan janjikan para ulama, antum bisa tergerak dan akhirnya menuntut ilmu agama. Ya, akan bahagia, gembira, akan rindu untuk segera mendapatkannya. Ya. Ini kan sama kan sebenarnya seperti pembahasan nomor 3 berkaitan kalau kita mengetahui keutamaan ilmu dan ulama, kita akan semangat. Ini sama. Hanya saja ini khusus para ulama. Sama berat. Wahai pemuda Islam, mari bersama-sama memperhatikan hadiah berharga yang menunggu pemilik ilmu yang jujur. Apa ini kira-kira pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk para ulama rabbaniyin? Nah, penulis di sini menyebutkan beberapa hadis. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan atau meniti sebuah jalan, melewati sebuah jalan. Yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu. Ilmu di sini maksudnya adalah ilmu agama, bukan ilmu duniawi. Nah, ilmu yang bersifat duniawi itu semuanya tidak ada keutamaannya sama sekali di sisi Allah. Nah, karena dunia di sisi Allah terhina. Ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala au aliman au muta'allimah. Nah, siapapun yang berjalan meniti ilmu, mencari ilmu agama maksudnya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, meniti jalan menuju surga. Masya Allah. Kenapa ikhwah? Karena seorang ketika menuntut ilmu agama, dia lebih mengetahui banyak amalan-amalan ibadah. Ketika dia bisa dan diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan ilmu-ilmu tadi, maka Allah akan mudahkan dia menuju surga. Sehingga ini merupakan pahala yang begitu besar sekali. Yang mana Allah merintahkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wal ardu u'iddat lil muttaqina. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga Allah yang seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, Allah peruntukkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga ketika seorang menuntut ilmu agama, maka dia ini akan menjadi orang yang bertakwa dengan izin Allah. Sedangkan ketika dia sudah menjadi orang yang bertakwa, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Nah, pahala yang pertama yang sangat besar, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu agama, memberikan pahala bagi orang yang menuntut ilmu agama. Kemudian penulis menyebutkan perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mengomentari setelah hadis tersebut, fakullu tariqin hissiyyin aw ma'nawiyyin yaslukuhu ahlul ilmi yu'inu 'alal ilmi aw yuhassiluhu fa innahu dakhilun fi qawlihi ta'ala man salaka tariqan.
Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pengarang kitab tafsir Taisir Karimur Rahman, beliau mengomentari hadis di atas, setiap jalan baik konkret maupun abstrak yang ditempuh oleh ahlul ilmi, para ulama dan penuntut ilmu tentunya, sehingga membantunya mendapatkan ilmu, maka ia masuk ke dalam sabda Nabi SAW, man salaka thariqan. Nah, jadi sudah kita isyaratkan sebelumnya ya bahwasanya menurut ilmu itu ada dua cara. Ada hissi sama maknawi. Kalau hissi itu konkret. Kalau ya, terlihat, bisa dilihat begitu. Kalau maknawi itu tidak. Nah, kalau hissi itu contohnya antum mendatangi majelis ilmu. Datang ke masjid, datang ke majelis live Zoom atau YouTube menurut ilmu. Maka itu apa? Hissi. Kenapa? Karena antum betul-betul mengambil ilmu. Nah, kalau yang sifatnya maknawi, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seperti antum membaca buku. Ya, antum membaca buku akan menghasilkan ilmu. Tetapi setelah apa? Setelah masa. Jadi nggak langsung, karena buku itu kan bukan guru. Tapi antum mendapatkan ilmu. Sehingga apa, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setiap jalan yang menghasilkan ilmu baik hissi maupun ma'nawi, baik konkret maupun abstrak yang tidak terlihat ya, semuanya apa? Akan memasukkan kita dalam surga insyaallah. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, hadis yang kedua, hadis yang sangat masyhur sekali. Penulis mengatakan, waqad akhbarana Rasul sallallahu alaihi wasallam anna talabal mar'i lil ilmi syar'iyyi alamatun ala iradatillahi ta'ala bidzalika al-'abdi al-khaira fid dunya wal akhirah. An Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita
bahwasannya jika seorang mencari ilmu agama, itu merupakan tanda bahwasannya Allah menginginkan padanya kebaikan. Kebaikan apa ya, ikhwah? Kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Tidak sebatas kehidupan di akhirat saja, tapi bahkan kehidupan dunia dan di akhirat. Jadi antum kalau ingin mendapatkan kebaikan dunia, ya hidup tenang, maka menuntut ilmu agama. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada dirinya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan ia ilmu agama. Allah akan memahamkan dia ilmu agama. Kebaikan dunia dan di akhirat berpusat pada menuntut ilmu agama. Dan hadis ini memiliki mafhum, makna tersirat. Sehingga barang siapa yang Allah tidak kehendaki padanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ia ilmu agama. Jadi perhatikanlah, ikhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau seandainya tidak ada keutamaan menurut ilmu agama kecuali hadis ini, maka ini sudah cukup. Kenapa demikian? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat, semuanya akan lancar, bukan? Karena Allah lah yang memiliki dunia dan akhirat. Wa anna lana lal akhirata wal ula. Nah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, keutamaan ulama yang ketiga, tadi ini jelas sekali ya ikhwah. Jadi intinya pahala yang besar untuk para ulama dan penuntut ilmu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan ini bersifat umum, ya, kebaikan apa saja itu. Baik bersifat duniawi maupun ukhrawi, baik bersifat kebaikan dalam keluarga, kebaikan pada istri, kebaikan rumah tangga, kebaikan ini dan itu. Nah, intinya kalau Allah menginginkan kebaikan, Allah akan fahamkan ilmu agama. Jadi kalau kita sudah memahami ilmu agama, insya Allah semuanya mudah, baik. Istrinya bakalan baik, anaknya baik, semuanya bakalan baik. Nah, walaupun tidak mutlak, karena semuanya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, pahala yang besar yang Allah berikan untuk para ulama adalah, kata penulis, waqad akhbarana Rasul sallallahu alaihi wasallam anna al-ulama as-sadiqina lahum 'inda rabbil alamin manzilatun 'azimatun la yanaluha siwahum wa hiya annahum warathatul anbiya'i fi hamli hadha ad-din wa tablighihi wa nashrihi fil alamin. Nah, sungguh Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasannya ulama yang jujur, ulama Rabbani ya, yang mengamalkan ilmunya, mereka ini mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan mereka warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kalau antum mengetahui siapa yang dekat, siapa yang memiliki kedudukan tinggi setelah para nabi dan rasul, jawabannya adalah para ulama. Kenapa demikian? Karena para ulama mereka ini sangat luar biasa keimanannya, menyerupai para nabi. Karena mereka adalah pewaris para nabi. Dan penulis menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda
radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wa dirhaman wala dinara wa innama warrathul ilma faman akhadhahu akhadha bihazzin wafirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadlul alimi, keutamaan para ulama, 'alal abid, di atas keutamaan al-abid, ahli ibadah, orang yang ahli ibadah, cuma sholat sunnah, puasa sunnah, dan yang lainnya. Terus derajatnya di bawah para ulama. Bagaikan apa ikhwah, kata Rasulullah, kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Bagaikan bulan ketika purnama. Dan dibandingkan dengan bintang. Bulan ketika purnama tanggal 15-an pertengahan bulan ya, dia akan memancarkan cahaya yang luar biasa sampai ke bumi. Adapun bintang, dia akan tersinari pula oleh cahaya bulan. Sehingga bintang pun akan mengeluarkan cahaya untuk sekitarnya tetapi redup. Begitulah perumpamaan para ulama dan ahli ibadah. Kalau ulama bagaikan bulan yang sinarnya menerangi bintang dan sinarnya pun menerangi sampai ke bumi. Adapun bintang, dia hanya bisa menerangi dirinya sendiri atau paling bisa menerangi sekitarnya saja, nggak sampai ke bumi. Dalam artian kalau misalkan antum di puncak dan antum matikan lampu semuanya dan sedang rembulan, ya pasti nanti cahaya bulan yang purnama itu akan sampai di tempat antum. Tapi kalau bintang tidak. Manfaat bintang hanya dirasakan untuk dirinya sendiri. Adapun manfaat bulan dirasakan untuk dia dan orang lain. Manfaat ahli ibadah cuma dia saja, bukan? Tapi kalau manfaat ilmu bisa dirasakan siapapun itu. Antum, kemudian keluarga antum, masyarakat antum, jamaah antum. Nah, dan Rasulullah SAW melanjutkan, wa innal ulama'a warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dirhaman wala dinara, dan para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar. Wa innama warrasul ilma, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Kalau Nabi Muhammad meninggal dunia tidak mewariskan harta atau dirham atau kuda atau apapun itu. Tapi Rasulullah meninggal dunia telah mewariskan ilmu yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya selama 23 tahun. Dan kata Rasulullah, faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin.
Maka barang siapa yang mengambil warisan ilmu, mengambil warisan Nabi tadi, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak, wafir. Begitu luar biasanya nah, keutamaan para ulama, pahala yang Allah berikan untuk mereka. Dan ketika ulama ini menyinari orang-orang sekitarnya, maka jika orang tersebut yang sekitarnya mengamalkan ilmu yang diajarkan para ulama, maka para ulama akan mendapatkan ilmu pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapapun yang menunjukkan kebaikan, maka pahalanya dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Kemudian hadis yang berikutnya, kata penulis, wa balagha min manzilatin wa thawabi ahli ilmi manzilati wa thawabi ahli ilmi rabbaniyin anna kulla syai'in fil ardi wa fis sama'i yastaghfiru lahum hatta al bahaim wal hitan wad dawab. Keutamaan ulama dan pahala yang didapat para ulama rabbani, bahwasannya setiap semua setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini termasuk lautannya, semua yang ada di muka bumi ini termasuk lautan, dan semua yang ada di langit, semuanya memintakan ampun untuk para ulama. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Betapa luar biasanya, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Semua yang ada di muka bumi dan semua yang ada di langit, mereka semuanya memintakan ampun untuk para ulama rabbani. Maka kalau antum mengetahui keutamaan ulama rabbani, maka niscaya antum akan bersegera menuntut ilmu agama, tidak bermalas-malasan. Sampai penulis katakan hattal bahaim wal hitani wad dawab. Sampai binatang ternak pun akan memintakan ampun untuk antum. Dan juga al-hitan, ikan cetul, ikan sepat, ikan-ikan yang lainnya, cupang, semuanya memintakan ampun untuk para ulama. Wad dawab, dan seluruh apa yang berjalan di muka bumi, termasuk hewan-hewan. Nah, lihatlah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sahibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hut fil bahri. Penuntut ilmu dimintakan segala sesuatu yang ada, dimintakan ampun oleh segala sesuatu yang ada. Sampai ikan di laut pun. Sebenarnya ada hadis yang lebih jelas daripada hadis yang disebutkan oleh penulis. Ada hadis yang
yang lebih cocok apa yang disampaikan oleh penulis. Tapi penulis ini nggak tahu ngambil hadisnya kayak kurang pas gitu. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, tapi yang penulis bawakan itu nomor 2 itu riwayatnya Abu Ya'la. Rasulullah SAW bersabda, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Tuh. Ini lebih jelas. Dan para ulama akan dimintakan ampun untuk mereka. Siapa yang memintakan ampun? Man fis samawati wa man fil ardi. Siapa yang hidup di langit dan siapa yang hidup di bumi. Jadi benda-benda asteroid, bintang-bintang, ya gugusan itu, serpian-serpian, itu semuanya memintakan ampun untuk para ulama. Wa man fil ardi, dan juga yang ada di bumi. Yang di bumi juga mintakan ampun, pasir-pasir, batu-batu kerikil, na'am. Wal hitanu fi jawfil ma, dan juga ikan yang ada di dalam air. Nah, ya, sungguh betapa luar biasanya menjadi seorang ulama. Kalau antum tidak bisa menjadi seorang ulama, seminimal mungkin berusaha lebih dahulu. Kalau betul-betul nggak bisa, ya wis. Jangan sampai tidak bisa menjadi bintang. Nah, kemudian yang berikutnya, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Penulis menyebutkan wa balagha min ikramillahi ta'ala li ahli al-ilmi rabbaniyin wa tullabihi as-sadiqina annahu jalla wa ala wa malaikatahu al-kiram al-athhar yusalluna alaihim. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan para ulama dan ahlul ilmi. Allah memuliakan para ulama dan penuntut ilmu yang jujur Allah muliakan. Yang mana Allah dan para malaikat bersolawat untuk mereka semuanya. Dan penulis menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan an Abi Umamah, dari Abu Umamah Al-Bahili, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hitan fil bahri la yusalluna ala muallimin nas al-khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sampai semut di lubangnya pun dan ikan di laut, mereka semuanya bersolawat kepada para pengajar kebaikan. Ya Allah, alhamdulillah ana jadi pengajar ustadz. Maka antum harus semangat untuk menyebarkan ilmu agama. Karena antum disolawati oleh Allah sang pencipta, dan antum disolawati oleh para malaikat makhluk Allah yang tidak bermaksud kepada Allah. Dan antum disolawati oleh para semut yang mungkin terkadang antum nginjak mereka padahal mereka telah berbuat kebaikan untuk antum. Ikan yang biasanya antum makan, antum jala, kemudian antum makan. Ya, pas bladu bahasa Jawanya bladu ya.
Antum ngambil ikan, terus antum makan, antum goreng. Mereka semuanya bersolawat untuk siapa? Untuk para pengajar kebaikan. Jadi ini nggak cukup ulama ini, setiap apapun. Makanya penuntut ilmu ini harus betul-betul berdakwah begitu loh. Harus menyampaikan kebaikan. Ya, jangan malas. Nggak boleh malas menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menyampaikan kebaikan. Balighu anni walau ayah. Nah, ikhwah, lantas apa sih maksudnya sholawat Allah, sholawat malaikat disebutkan oleh penulis? Wa salatullahi ala abdihi. Wa salatullahi ala abdihi bima'na rahmatuhu, bima'na rahmatihi wa maghfiratihi, atau rahmatuhu boleh. Rahmatuhu wa maghfiratuhu lahu azza wa jal. Allah, maksudnya Allah bersolawat itu gimana sih, ikhwah? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersolawat adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada para pengajar kebaikan. Allah akan mengampuninya. Subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Antum cukup ngajar ngisi kajian, Allah akan memberikan rahmatnya kepada antum. Allah akan mengampuni dosa antum biiznillah. Nas'alullaha al-maghfirata minhu. Kemudian maksud dari salawat malaikat apa? Wa amma salatul malaikati 'alal 'abdi. Adapun makna para malaikat bersolawat apa? Fahuwa bima'na du'ai lahu wal istighfar li dzunubihi. Maksudnya adalah memintakan ampun. Untuk siapa? Untuk para pengajar kebaikan tadi. Jadi mendoakan. Malaikat bersolawat itu akan mendoakan. Tersisa yang tidak disebutkan oleh penulis. Apa itu? Yang tidak disebutkan oleh penulis adalah bagaimana solawatnya semut dan ikan yang kita makan, ya ikan gurame, ikan ini. Gimana solawatnya? Jawabannya tidak disebutkan oleh penulis. Dan jawabannya, Ana juga belum merujuk para ulama bagaimana, apakah sama seperti itu. Intinya, makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini yang kita tidak mengetahui bahasa mereka, mereka itu bertasbih. Tapi kita tidak mengetahui tasbihnya mereka itu bagaimana, begitu loh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 44, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la tafqahuna tasbihahum, innahu kana haliman ghafura." Langit yang tujuh, ya, bumi dan semua yang ada di dalamnya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah. Tetapi kamu tidak mengetahui tasbih mereka. Sungguh, Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ya, gak ada yang mengetahui bagaimana tasbihnya semut. Gak ada yang mengetahui bagaimana tasbihnya laba-laba. Ya, tidak ada yang mengetahui bagaimana tasbihnya ikan cupang misalkan. Tidak ada yang mengetahui bagaimana tasbihnya makhluk Allah yang lainnya. Intinya kita harus mengimani. Kalau hadis sahih ya sudah seperti itu. Dan ini seharusnya memotivasi kita
untuk semangat menuntut ilmu agama. Jangan loyo. Dan kalau bisa semangat mengajarkan ilmu agama. Nah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, hadis yang berikutnya yang menggambarkan betapa luar biasanya pahala yang diraih oleh para ulama. Disebutkan akhbarana Rasul sallallahu alaihi wasallam anna man masya ila majlisi ilmin liyuhdirahu fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, memberitahukan bahwa orang yang berjalan untuk menghadiri majelis ilmu sama kedudukannya dengan mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Al-Qur'an sudah kita baca ayat Al-Qur'an, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya penuntut ilmu dia juga bisa dikatakan berjihad. Nah, itu dalil dari Al-Qur'an. Sekarang kita akan baca dalil dari hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah, "Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah." Barang siapa yang datang ke masjidku ini, Masjid Nabawi, dan dia tidak mendatanginya kecuali untuk kebaikan, menuntut ilmu atau mengajarkannya, maka dia sampai ke posisi kedudukan berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebenarnya khusus untuk Masjid Nabawi, tapi penulis mengumumkannya. Penulis mengumumkannya, menjadikan umum hadis ini. Jadi nggak cuma di Masjid Nabawi saja. Kalau hadisnya ya hadis khusus, hadis Nabi SAW baru dia berjihad. Tapi penulis mengumumkannya. Karena ada ayat yang lainnya tapi tidak disebutkan oleh penulis. Ayatnya apa ya, ikhwah? Ayatnya tadi dalam surat Taubah. Yang pernah kita baca. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Itu sudah cukup sebagai berjihad. Sehingga para ulama, para penuntut ilmu, mereka adalah orang-orang yang berjihad. Walaupun jihadnya mereka tidak mengangkat pedang. Kemudian di antara keutamaan penuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pahala untuk mereka dan para ulama tentunya adalah waqad da'a Rasul sallallahu alaihi wasallam li ahli ilmi shadiqin bin nudrati wa baha'il wajhi wa isyraqih. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan kepada para ulama penuntut ilmu dengan doa apa? Semoga Allah menjadikan wajah mereka berseri-seri, tampan, elok, sehingga orang yang melihatnya itu luar biasa akan cinta. Coba, orang muslim, orang yang betul-betul muslim, ketika mereka melihat miliarder biasa aja kali, tapi ketika mereka melihat para ulama, tiba, maka hati mereka itu kayak Masya Allah, luar biasa, kayak berbinar-binar begitu loh. Ibarat kata kalau antum chat WhatsAppan sama ustadz sama ulama, perasaan antum berbeda kan? Coba kalau misalkan antum tidak dijawab, chatnya antum dijawab sama
sama ulama, sama ustadz, sama guru antum. Akan berbeda kan rasanya jika chatan sama yang lainnya. Atau misalkan antum buat status WhatsApp. Kemudian status antum dilihat oleh seorang ustadz atau seorang ulama. Pasti akan apa? Senang. Nah, ini diantara doa Nabi SAW. Jadi Nabi Muhammad ini sudah mendoakan untuk para ulama, para ustadz, para penuntut ilmu, agar orang-orang yang melihat mereka, yang dekat mereka itu betul-betul nyaman begitu. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit, hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW berdoa, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqihin." Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah, mengelokkan, menjadikan tampan wajah, tampan yang maknawi ya, bukan hakiki. Nah, kalau hakiki ya kita melihat beberapa ustadz ya wajahnya biasa saja, tapi luar biasa di pancarannya itu loh. Semoga Allah memperelok wajah seorang yang mendengar dari kami sebuah hadis, maksudnya sebuah ilmu, karena di zaman Nabi ilmu itu dibahasakan dengan hadis. Dan ulama salaf juga sama, ilmu dibahasakan dengan hadis. Ya. Siapapun yang mendengar hadis Nabi atau ilmu Nabi SAW, kemudian dia menghafalnya. Lihat, menunjukkan apa? Mau tidak mau harus menghafal. Mau nggak mau harus menghafal. Tidak bisa antum cuma membaca doang. Harus menghafal ilmu. Hatta yuballighahu ghairahu. Setelah dia mendapatkan hadis dari Nabi dan dia menghafalnya, ya, dia mempelajari ilmu akidah dan yang lainnya, kemudian dia menghafalkannya di dalam hatinya, kemudian dia menyampaikan kepada saudaranya yang lain, mengisyaratkan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah mengatakan ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, ini sama persis seperti ayat tadi, hadis tadi. Hadis yang naddarallahu imra'an sami'a minna hadisan, itu sama seperti ballighu anni walau ayah. Walaupun konteks ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, itu bermakna ayat murni Al-Quran atau ilmu yang dibawa Nabi SAW. Ini hadis. Sehingga mau tidak mau apapun harus disebarluaskan. Jadilah antum termasuk orang yang merealisasikan keinginan Nabi SAW agar manusia ini semuanya masuk Islam dan mengenal dakwah beliau. Farubba hamili fiqhin, bisa jadi orang yang membawa ilmu, dia datang ilaman huwa afqahu minhu, kepada orang yang lebih pintar daripadanya. Sehingga antum dapati dari kisah-kisah sebelumnya ada ulama yang dia ini biasa saja, tapi muridnya luar biasa, seperti Al-Hajjaj bin Syu'bah bin Al-Hajjaj. Masih ingat kan? Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, beliau seorang ulama, tapi mengambil ilmu dari orang lain. Nah, intinya adalah terkadang seorang murid itu lebih mengetahui, lebih memahami materi daripada sang guru. Itu dia. Wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Dan bisa jadi pula orang yang membawakan ilmu fikih, bukan ilmu fikih saja ya, semua ilmu, tapi dia tidak memahami sama sekali. Dan kondisi salaf juga sama seperti itu. Ada sebagian orang yang dia itu hanya bisa memberikan hadis, tetapi dia tidak bisa memahami. Karena perkara memahami itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman ilmu itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan tentang Nabi Dawud dan Nabi Musa, fafahamnaha Sulaimana. Dan kami Allah pun menjadikan Sulaiman faham. Jadi yang memahamkan Nabi Sulaiman adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harus betul-betul apa ikhwah memahami hakikat ini. Nah, lihatlah, antum harus semangat karena antum didoakan oleh Nabi SAW.
Didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu luar biasanya menuntut ilmu agama. Harus semangat. Kalau antum males-malesan ya gimana? Nah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, yang berikutnya kata penulis menyebutkan hadis yang berikutnya, wa min a'zami thawabi al-jazili allazi a'addahu Allah ta'ala li ahli al-ilmi annahum idza matu fa inna thawaba ilmihim wa thawaba ilmihim wa ajrahu yasilu ilaihim wa hum fi quburihim ma dama an-nasu yantafi'una bi'ilmihim faka'anna hadha thawab idzan qata'a 'anin nasi thawab a'malihim idzan qata'a 'anin nasi thawabu a'malihim hayatun ukhra lahum ba'dal mauti faka'anna al-'alima hayyun lam yamut. Ini hadis yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, berkaitan tentang di antara pahala yang sangat besar untuk para ulama dan penuntut ilmu yang mengajarkan kebaikan adalah pahala mereka itu terus mengalir. Walaupun mereka di kuburan sudah meninggal dunia, selama ilmu mereka dimanfaatkan oleh murid-murid mereka, selama ilmu mereka dimanfaatkan oleh anak cucu dan kaum muslim seluruhnya, maka mereka akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Seolah mereka ini hidup terus, nggak akan mati sama sekali. Ya, lain halnya ketika antum beribadah, antum akan mendapatkan pahala ketika hidup saja. Tapi para ulama tidak. Para ulama ketika mereka hidup dapat pahala mengajarkan, ketika mereka meninggal dunia juga dapat pahala. Lantaran ilmu mereka dimanfaatkan oleh murid-murid mereka. Subhanallah. Harus menjadi ulama antum. Ya, menjadi dai, menjadi ustaz. Hal ini sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang sangat terkenal. Apa ikhwah? Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila seorang meninggal dunia, maka terputuslah semuanya kecuali 3 hal. Yang pertama shadaqah jariyah, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, yang ketiga anak saleh yang mendoakannya. Bukan mendoakan orang tua, tapi mendoakannya. Di sini haknya tidak disebutkan kedua orang tua. Mengisyaratkan apa? Termasuk seorang murid jika mendoakan gurunya. Lihat, 3 hal ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum tidak akan terkumpul kecuali di dalam diri para ulama. Dan ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada para ulama, para ustadz, para ustazah. Sehingga antum mau tidak mau harus berusaha semaksimal mungkin. Ya, sampai titik darah penghabisan kalau perlu. Berjuang, ilmu itu tidak bisa diraih dengan bersantai-santai. Pelajari bahasa Arab kuncinya ilmu agama. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, penulis juga menyebutkan sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang mengusulkan Nabi di perang Khandaq untuk membuat parit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min amalil ahya'i tajrilil amwat, rajulun taraka aqiba salihan ay waladan aw bintan salihaini yad'u lahu yanfa'uhu du'a'uhum wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin jariyatin min ba'dihi falahu ajruha ma jarat ba'dahu wa rajulun 'allama 'ilman fa'umila bihi min ba'dihi lahu mithlu ajri man 'amila bihi min ghairi an yanqusa min ajri man ya'malu bihi syai'un. Nah, ikhwati fillah, ini hampir mirip seperti hadis tadi, hanya saja yang ketiga ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, 4 perbuatan yang hidup yang bisa sampai kepada orang yang sudah mati. Ada 4 amalan yang bisa sampai kepada seorang ketika walaupun mereka sudah mati, meninggal dunia. Pertama,
seorang yang meninggalkan anak soleh yang mendoakannya dan doa mereka bermanfaat baginya. Seorang yang meninggalkan anak soleh, baik laki-laki maupun perempuan, intinya orang soleh, anak soleh. Kemudian dia mendoakan untuk orang tuanya, maka apa? Ia mendapatkan pahala selama dia akan bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Nah, yang kedua, orang yang bersedekah yang pahalanya mengalir setelahnya, ia mendapatkan pahalanya selama ia berpahala tersebut. Jadi orang yang bersedekah seperti antum buat sumur kemudian wakafkan, itu juga disebut sedekah jariah, itu mendapatkan faedahnya walaupun antum sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, orang yang mengajarkan ilmu dan diamalkan setelahnya, baginya pahala sebagaimana orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala pelakunya sedikit pun. Di sini 4. Ini 1, 2, 3. Mana sih yang keempat kok kayak nggak disebutin? Udah deh, nanti dilihat lagi. Intinya yang terakhir tadi, bahwasanya ilmu agama ini akan bermanfaat, sedekah jariyah. Dan penulis juga menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bazzar dalam musnad beliau, dihasankan oleh Syekh Albani. Sab'un tajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi man 'allama 'ilman aw ajra nahran aw hafara bi'ran aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw warrasa mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. 7 amalan yang pahalanya mengalir kepada hamba dan dia meskipun berada di kuburnya setelah meninggal dunia, ya. Pertama, barang siapa yang mengajarkan ilmu, para ustadz, para ulama, para ustazah, ya, para pengajar kebaikan itu dapat, dan insya Allah pahala yang terus mengalir. Kemudian yang kedua, au ajra nahran, atau orang yang apa? Mengalirkan sumur atau mengalirkan sungai. Nah, dia mengusahakan sungai biar bisa ke tempat-tempat para petani-petani seperti itu dapat pahala. Ladang-ladang. Nah, yang ketiga, atau menggali sumur, ya, membuat sumur kemudian disedekahkan. Untuk silahkan, sumur bersih lah, sumur ini luar biasa. Kemudian yang keempat, menanam pohon kurma. Menanam pohon kurma untuk lillah, maka dia juga mendapatkan apa? Amal jariah. Kemudian yang kelima, yang keberapa tadi? Nah, kelima, membangun masjid. Membangun masjid ini wakaf juga, ya, akan terus menerus pahalanya, ya, walaupun antum sudah meninggal dunia. Tadi yang pohon kurma tidak pohon kurma saja, ya, misalkan antum punya satu ladang misalkan pohon, ya, ketela, ubi manis, ubi ini, kemudian antum sedekahkan dapat pahala juga untuk santri-santri misalkan. Kemudian berikutnya, atau orang yang memberikan mushaf, hadiah mushaf juga sama. Ya, orang yang memberikan hadiah mushaf dia akan mendapatkan pahala, ya, amal jariah. Atau orang yang memiliki anak dan anaknya memintakan ampun untuknya. Subhanallah. Luar biasa bukan? Nah, kemudian boleh menyebutkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'ami. Ya. Kalau seandainya Allah menjadikan engkau, wahai Ali, pembuka pintu orang mendapatkan hidayah, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Mengisyaratkan apa? Betapa pahala yang luar biasa yang didapatkan orang yang mau mengajarkan kebaikan seorang ustadz atau seorang ustazah seperti itu. Nah, wala yumkin mar'i an yahdiya illa, bukankah itu termasuk pahala yang begitu besar? Nah. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, waqad bayyana lana Rasul sallallahu alaihi wasallam anna nafilatal ilmi idza sahhat fihi niyyah khairun min nafilatil ibadatil badaniyah.
Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jika menuntut ilmu dengan niat yang baik dan bagus, ikhlas karena Allah dan jujur, maka akan menjadi lebih baik daripada ibadah sunnah. Jadi ibadah sunnah kalau ditanya, sholat malam sama menuntut ilmu lebih baik mana? Puasa sama menuntut ilmu lebih baik mana? Puasa sunnah. Jawabannya, kalau menuntut ilmunya ikhlas karena Allah dan jujur, maka itu lebih baik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bazzar, Tabrani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadati wa khairu dinikumul wara." Keutamaan ilmu lebih baik bagiku dari keutamaan ibadah, dan sebaik-baik agamamu adalah wara. Sehingga jelas sekali bahwasanya para ulama itu lebih utama daripada ahlul ibadah. Faham? Para ulama lebih utama daripada ahlul ibadah yang biasanya di soft-soft pertama atau yang dermawan dengan hartanya itu. Nah, itu kata Nabi SAW. Kemudian penulis menyebutkan azhar dari Al-Hasan Al-Basri yang meninggal tahun 120 Hijriah. Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, yuzanu madadul ulama'i bidami syuhada'i yaumal qiyamati fayurajjahu madadu al-ulama'i bidami asyuhada'i. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, pada hari kiamat akan ditimbang tinta para ulama dan para syuhada. Kemudian lebih berat tinta para ulama dibanding tinta para syuhada. Menunjukkan berjihad itu ibadah. Ya kan? Adapun ulama dia berilmu. Keutamaan ulama melebihi para ahli ibadah. Akan tetapi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, selain mereka berjihad, mereka ulama. Kalau antum melihat biografinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lainnya, mereka yang gugur di medan perang itu, rata-rata mereka adalah ulama. Mereka memahami Al-Quran yang sebenar-benarnya. Nah, kalau zaman setelah mereka, zaman fitnah seperti ini, kebanyakan orang yang berperang, yang syahid di peperangan, itu mereka hanya sebatas ibadah saja atau semangat menggelora untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka nggak punya ilmu kecuali sedikit. Nah, sehingga kata Imam Al-Hasan Al-Basri, lebih utama darah para ulama daripada darah syuhada. Kemudian ya penulis menyebutkan perkataan Ibnu Qayyim yang pernah beliau sindir dulu, ya, man talabal ilma liyuhya bihil islam fahuwa minas siddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwati. Barang siapa belajar ilmu agama bisa menghidupkan Islam, ya tujuannya untuk menghidupkan Islam, ya maka ia termasuk orang-orang yang jujur dan derajatnya setelah derajat para nabi. Subhanallah, luar biasa. Yang terakhir, penulis mengatakan, dengarkanlah perkataan Ibnu Aqil Al-Hambali, seorang ulama yang memiliki kitab Al-Funun 800 jilid, tetapi kebanyakannya hilang, kasihan sekali. 800 jilid beliau tulis dengan tangan sendiri ya. Imam Ibnu Aqil Al-Hambali, beliau menjelaskan kepada kita bahwa pahala besar yang disediakan Allah untuk para ulama dan penuntut ilmu yang jujur. Beliau mengatakan tidak mungkin sang pencipta yang memberikan penuntut ilmu dengan berbagai bentuk dan pengetahuan untuk meridhoi mereka dengan hari-hari yang sebentar, yang dipenuhi dengan tantangan dan kesulitan. Dialah raja mereka di antara kehidupan, di dalam kehidupan duniawi yang sebentar dan penuh dengan kepayahan dan kepahitan ini. Demi Allah, dia tidak akan ridho kecuali menjamu mereka untuk sebuah tempat makan yang sesuai dengan kemuliaan Allah, kenikmatan yang tidak terhingga, hidup tanpa kematian, berkumpul tanpa berpisah, dan kelezatan tanpa kekeruhan. Lihat ikhwan fillah zanallahu wa iyyakum, perkataan Ibnu Aqil, Abul Wafa Ibnu Aqil, Imam Hambali. Intinya adalah para ulama itu mereka sudah menghabiskan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghabiskan waktunya untuk berjuang, untuk menegakkan syariat Islam, untuk mengajarkan umat Islam kebenaran agama yang dibawa Nabi SAW. Nabi saja, Nabi Muhammad, atau bayangin Nabi Muhammad selama 25 tahun apakah beliau jual beli?
Apakah Nabi SAW berdagang di pasar-pasar? Ayo sini-sini aku jualan nih roti, aku jualan nih. Enggak sama sekali. Sama para ulama juga sama. Mereka menghabiskan waktunya persis seperti Nabi SAW. Menghabiskan waktunya untuk berdakwah, menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu agama, menghabiskan waktunya tidak untuk kepentingan duniawi. Tentunya Allah saja menjamu Nabi SAW, mengangkat derajat tinggi Nabi Muhammad, maka Allah akan mengangkat derajat tinggi para ulama. Yang mana para ulama ini telah mengorbankan waktu mereka sehingga ini bisa menjadikan apa? Semangat antum menurut ilmu agama. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.